Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah keutamaan salawat ya. Nah, ini sekarang sudah masuk ya bulan Maulid ya. Di mana-mana kita akan dengar ya peringatan Maulid Nabi nih di masjid-masjid ya. Luar biasa ya. Nah, makanya hari ini kita ambil temanya adalah keutamaan salawat. Insya Allah kita bisa bersalawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa keutamaan salawat ya? Ini bisa saya ambil dari buku ya Mukjizat Salawat yang dikarang oleh Habib Abdullah As-Segaf dan Hajah Indria Dani. Nah, apa mukjizat dalam bukunya di Mukjizat Salawat. Nah, kita bahas ya hari ini keutamaan salawat. Yang pertama kali keutamaan salawat adalah mentaati perintah Allah. Jadi kalau kita bersalawat itu berarti kita mentaati perintah Allah karena ada perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Ya bisa dibuka nih Al-Qur'an ya dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi kalau kita bersalawat itu berarti kita telah mentaati perintah Allah. Karena ini tadi di dalam surat Al-Ahzab 56 Allah memerintahkan kita untuk bersalawat. Sebagai apa? Sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah SAW dan para nabi. Masya Allah, bisa ya kita bersalawat ya. Mudah sekali di mulut kita, ringan sekali ya, tidak pakai biaya, tidak pakai tenaga, tapi keimanan yang luar biasa, kecintaan yang luar biasa, penghormatan yang luar biasa kepada Nabi. Insya Allah kita mudah bersalawat. Itu yang pertama, memenuhi perintah Allah SWT. Yang kedua, daripada keutamaan salawat adalah mendapat 10 salawat dari Allah SWT. Jadi satu kali kita bersalawat, kita akan dibalas 10 salawat oleh Allah SWT. Nih saya bacakan hadisnya ya. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis ya riwayat Muslim. Jadi kalau kita 1 kali bersalawat, Allah akan membalas salawat kepada kita 10 kali. Masya Allah. Mau ya? Semangat ya. Insya Allah nih kita bisa bersalawat setelah sholat, kapan saja kita bisa bersalawat ya. Kemudian yang ketiga apa? Daripada keutamaan salawat adalah ya kita akan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya bacakan hadisnya ya, sengaja saya bacakan hadisnya ya, biar penguat ya kekuatan dalil-dalilnya ya. Nih, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah Azza wa Jalla mencatat untuknya 10 kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi 1 kali kita bersalawat ya oleh Allah dicatat 10 kebaikan. Masya Allah, luar biasa faedahnya, luar biasa manfaatnya, dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan ketika kita mengucapkan 1 kali salawat kepada Rasulullah. Nah, bisa ya insya Allah. Ayo kita lihat lagi apa keutamaan salawat. Keutamaan salawat berikutnya adalah ya penghantar doa diijabah. Jadi kalau kita mau berdoa itu supaya diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca salawat dulu. Dan ini sering kita lakukan. Ya saya yakin ini semuanya kita sudah lakukan. Ya kalau kita berdoa kan kita bersandar Allahumma asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi pengantar doa kita, baru kita masuk ke dalam doa kita, tapi diantari dengan bersalawat dulu kepada Rasulullah SAW ya, insya Allah jadi pengantar doa supaya diijabah oleh Allah SWT. Baik, mau ya insya Allah. Nah, apalagi keutamaan salawat berikutnya adalah akan mendapatkan
ampunan dosa. Jadi ya, ini saya bacakan ya. Jadi barang siapa yang disebutkan di sisi Allah tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadanya, maka ia akan disimpangkan dari jalan salawat. Jadi kalau kita ya bersalawat, itu akan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita istighfar, kita banyak bersalawat, insya Allah juga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga orang yang bersalawat itu ditulis 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan. Masya Allah, mau ya? Jadi ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan. Pada itu mudah. Saya bacakan hadisnya. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 salawat dan dihapuskan darinya 10 dosa. Hadis riwayat Ahmad. Jadi 1 kali kita diberikan 10 kebaikan, ditulis 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan. Ayo berlomba-lomba bersalawat ya. Kita bisa lihat itu kebiasaan daripada ibu-ibu majelis taklim yang kalau bersalawat, kalau ngaji itu kan di masjid-masjid, di mikrofon di masjid itu salawatnya banyak sekali. Ini merupakan satu hal tradisi yang luar biasa, yang bagus kita contoh ya. Karena apa? 1 kali salawat ditulis 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan. Mau ya? Oh ya. Nah, selanjutnya ya. Jadi orang yang bersalawat itu didekatkan dengan Rasulullah di hari kiamat ya. Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat, kata Rasulullah, karena sesungguhnya salawat umatku diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Siapa saja yang paling banyak salawatnya, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi nanti di hari kiamat, Masya Allah ya, Rasulullah itu sangat cinta dengan kita, selalu mengingat kita, umati. Di hari kiamat nanti ya, Rasulullah sebelum masuk surga ya gitu ya, juga mencari umatnya dulu, mana umatku, umati. Nah, kalau kita ingin dekat kedudukan kita di hari kiamat dengan Rasulullah SAW, perbanyaklah salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah selalu mengingat kita. Rasulullah selalu ya kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah tidak pernah ketemu dengan kita, tetapi kita sudah disebut oleh Rasulullah umati. Bahkan di hari kiamat nanti kita juga disebut oleh Rasulullah, mana umatku. Kecintaan Rasulullah luar biasa. Nah, bagaimana kecintaan kita, bagaimana penghormatan kita, bagaimana rasa sayang kita. Itulah perbanyak bersalawat ya, supaya kita nanti kedudukan kita dekat dengan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat ya. Nah, selanjutnya ya, orang yang bersalawat itu juga jadikan pemenuhan hajat ya. Jadi kalau kita misalnya dengan ikhlas kita bersalawat kepada Rasulullah ya, kita minta kepada Allah agar hajat-hajat kita ya tadi, pengantar doa tadi ya, dipenuhi oleh Allah. Setelah kita membuka doa-doa kita tadi dengan syahadat ya, juga kita ikuti dengan bersalawat, insya Allah akan pemenuhan hajat kita. Jadi untuk ijabah doa-doa kita. Dan selanjutnya juga ya, salawat ini juga jadi zakat ya. Jadi maksudnya itu bisa menyucikan diri kita ya, karena kan pada hakikatnya kan zakat itu kan membersihkan diri ya. Jadi kalau kita banyak bersalawat itu juga kita bisa menyucikan diri kita, menghapus dosa-dosa kita. Tadi dikatakan kalau 1 kali salawat kepada Rasulullah ditulis 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan ya. Yang terakhir adalah sebagai pengingat apa yang menjadi lupa. Jadi salawat ibaratnya, jadi kita juga kalau banyak salawat kita banyak mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah ya, mengingat bagaimana ya kecintaan Rasulullah kepada umatnya ya, bagaimana kecintaan Rasulullah menegakkan Islam, bagaimana pribadi Rasulullah, profil Rasulullah yang jadi contoh figur bagi kita. Jadi kalau kita ya melihat contoh-contoh para nabi Rasulullah SAW, banyak sekali hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil. Itulah gunanya Allah itu menurunkan para nabi dan menurunkan Rasulullah SAW. Hidup kita bisa diarahkan. Ada Al-Quran ya, setelah itu ada itu tadi hadis ya. Dengan demikian semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, semakin orang-orang yang dekat dengan Rasulullah ya, dan jadi orang-orang yang ditulis 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan, dan insya Allah bisa menjadi ijabah doa-doa kita, dan insya Allah juga akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Baik, kita
Mari kita berselawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mudah kajian singkat yang sederhana ini bisa bermanfaat buat para penonton semua. Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu amalan bersalawat yang kita bisa lakukan. Amalan yang tanpa pakai tenaga, tanpa pakai biaya, tapi amalan yang ringan di mulut kita dan bisa kita lakukan bersama-sama. Bismillah, ayo kita perbanyak salawat ya. Ahlakum rabbika falatakum minal mumtarin. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan, dan kekhilafan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.